Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan mempresentasikan latar belakang bab 1 naskah akademik Raperda Kabupaten Kepahyang tentang pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kabupaten Kepahyang merupakan salah satu kabupaten pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu. Peresmian Kabupaten Kepahyang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2004. Kabupaten Kepahyang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm per bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,21% dan suhu harian rata-rata 23,87 derajat Celcius dengan suhu maksimal 29,87 derajat Celcius dan suhu minimum 19,65 derajat Celcius. Berdasarkan klasifikasi iklim Smith Ferguson, iklim di Kabupaten Kepahyang termasuk dalam zona iklim A. Dari segi geografis, Kabupaten Kepahyang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian di atas 400 meter dari permukaan laut, dengan kondisi topografi mulai dari datar hingga bergelombang dengan rincian sebagai berikut. Berbukit seluas 19.030 hektar atau 28,20%, bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 hektar atau 40,70%, datar sampai bergelombang seluas 20.405 hektar atau 31,10%. Kabupaten Kepahyang sedang menjalankan sarana-prasarana perkantoran termasuk di dalamnya pemukiman sebagai wadah untuk menjalankan roda pemerintahan. Pembangunan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, yang sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, konsep pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan terdesentralisasi. Melalui konsep pembangunan yang terdesentralisasi ini, setiap daerah diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan daerahnya masing-masing dengan lebih memahami permasalahan yang dihadapi. Konsep pembangunan otonomi daerah menuntut setiap daerah agar memiliki pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang dimaksudkan agar akselerasi pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan menyentuh langsung kepada masyarakat yang paling terbelakang, yang selama ini tidak tersentuh oleh riaknya pembangunan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia, selain sebagai pelindung terhadap gangguan alam maupun cuaca serta makhluk lainnya. Rumah juga memiliki fungsi sosial sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, nilai kehidupan penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan pemukimannya, maka terlihat kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan pemukiman di mana manusia menempatinya. Berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepemimpinan bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, menjadi diri, mandiri, dan produktif. Masalah perumahan adalah masalah yang begitu kompleks, yang bukan semata-mata hanya aspek pembangunan rumah, tetapi terkait dengan sektor industri amat luas dalam pandangannya, seperti pertanahan, bahan bangunan, lingkungan hidup, serta aspek sosial masyarakat. Dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat yang harmonis, oleh karena itu, pembangunan perumahan secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pembangunan pemukimannya saja. Karena ada bagian penting, yaitu dalam membangun kehidupan masyarakat yang efisien dan produktif. Hak bertempat tinggal merupakan hak asasi manusia. Sebagai hak asasi, maka memberikan tanggung jawab kepada negara. Setidaknya ada 3 hal, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Banyak pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membentuk undang-undang yang mengatur akan hal masalah pemukiman.
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang kemudian undang-undang tersebut pada tahun 2011 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Terkait dengan hak bertempat tinggal, negara memberikan tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan sejahtera dalam jangkauan perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana-sarana dan utilitas. Pemukiman yaitu bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan ataupun kawasan pedesaan. Sedangkan kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung berkehidupan dan berpenghidupan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Esensi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Kesatuan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Urusan perumahan dan kawasan perumahan tersebut meliputi beberapa sub urusan yaitu 1. Perumahan, kawasan pemukiman, perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU, dan yang terakhir sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Pemukiman di Kabupaten Kepahiyang umumnya adalah pemukiman rakyat yang terbentuk secara alami mengikuti panjangnya jalan yang ada, baik jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, ataupun jalan desa. Pemukiman biasanya terdapat di pinggir-pinggir jalan, oleh karena infrastruktur yang mendukung terhadap pemukiman adalah sarana jalan, listrik, air bersih. Selain itu, keberadaan pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan juga menjadi pendukung perkembangan pemukiman tersebut. Pemukiman Kabupaten Kepahiyang umumnya adalah pemukiman rakyat yang terbentuk alami mengikuti panjangnya jalan yang ada, baik jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, ataupun jalan desa. Pemukiman biasanya terdapat di pinggir-pinggir jalan, oleh karena itu, infrastruktur yang mendukung terhadap pemukiman adalah sarana jalan, listrik, dan air bersih. Selain itu, keberadaan pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan juga menjadi pendukung perkembangan pemukiman. Berubahnya status pemerintah kecamatan ke pemerintah kabupaten berdampak pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang sekaligus akan meningkatkan kebutuhan pemukiman. Dalam periode waktu 3 tahun, dari tahun 2003 sampai 2007, telah terjadi peningkatan pertambahan penduduk dari 42.226 menjadi 48.603 jiwa, sekitar meningkat 15%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan status kabupaten yang baru akan menarik masyarakat luar untuk datang ke Kepahiyang. Status pendatang itu bisa akibat mutasi pegawai atau data
tentang mencari pekerjaan baru sebagai pegawai negeri di lingkup kabupaten atau di sektor swasta yang sedang berkembang pesat di daerah ini. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman tersebut dan sekaligus menjadi permasalahan di daerah atau local problem solving terkait di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan sebuah perda yang ideal, maka dilakukanlah kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepayang tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kepayang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melaksanakan kegiatan berupa penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepayang tentang pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya, yaitu pada bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dianggap perlu dalam pengelolaan perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepayang sebagai berikut. 1. Apa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatur dan menyelenggarakan pembangunan perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepayang? Kedua, mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut? Ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepayang tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepayang? Keempat, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepayang tentang pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan? C. Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik adalah 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepayang dengan terkait peraturan tentang perumahan dan kawasan permukiman. Kedua, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepayang. Ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepayang. Keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan di Kabupaten Kepayang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Kepada Risma, saya persilakan. Baiklah, saya Risma Tuaromo itu Sitanggang, NPMB 1A018175, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Agni Saputra yang sebelumnya. Untuk kegunaan dari penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang pengelolaan perumahan ramah lingkungan sendiri ialah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tentang pembangunan dan pengembangan perumahan ramah lingkungan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang terkait. Data yang terkait yang telah diperoleh dari studi pustaka terhadap berbagai hasil yang relevan dari literatur lainnya yang terkait dengan pengaturan pengelolaan perumahan ramah lingkungan dari berbagai sumber. Hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kembali hasil-hasil penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya. Itulah pemaparan mengenai bab 1 pada penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang pengelolaan perumahan ramah lingkungan yang telah disusun oleh kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.